sukacita, dengan semangat yang baru Tuhan, dengan cinta yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami akan dengar firman Tuhan. Buka hati kami, Engkau taruhkan firman-Mu, rema itu ke dalam hati kami, di dalam nama Yesus. Berapi hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Yes. Sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Jangan duduk. Minggu lalu Ibu Gembala bilang apa? Ibu Gembala bilang firman ini tentang Yusuf ya, akan dilanjutkan minggu depan oleh CFI tentang Yusuf ya. Jadi saya akan lanjutkan tentang Yusuf. Ketika saya tanya Tuhan, Yusuf itu apa? Satu hal kalau kita ingat Daud, ingat apa? Ingat Goliat ya. Ingat Daniel, ingat lubang singa ya. Dan ingat Yusuf, kita akan ingat satu hal, pengampunan. Karena Yusuf itu kalau kita pelajari, wow, pengampunannya luar biasa. Dan sungguh-sungguh itu adalah sesuatu yang membebaskan. Kita akan lihat, lanjut. Suatu kali murid-murid Yesus bilang gini sama Tuhan. Tuhan, ajari kami berdoa dong Tuhan. Gimana sih caranya? Ya. Dan Tuhan ajari murid-muridnya doa ini yang pertama kali Tuhan ajarin. Doa apa? Doa Bapa kami. Ya. Dan kalau kita lihat di sini doa Bapa kami itu unik banget. Disetarakan ya, kebutuhan akan pengampunan sama pentingnya dengan kebutuhan akan makanan. Betul? Ya. Di situ dikatakan apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan setelah itu dilanjutkan apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wah, itu disetarakan. Banyak dari kita lupa, kalau pengampunan itu penting, sama dengan kebutuhan akan makanan. Kita nggak makan sehari udah kesiksa banget ya. Bahkan makanan itu begitu digali, wah gimana ya, supaya orang semangat makan setiap hari. Banyak menu-menu yang luar biasa masuk semua dari luar negeri, semua masuk ke Indonesia, ke Bandung, bahkan sampai ke kampung-kampung gitu ya. Dan dari kampung sini juga sama diekspor ke sana sebelah, katanya asli Malaysia, viral di sana gitu ya. Semua orang sibuk dengan makanan, merasa begitu pentingnya makanan ya. Bahkan yang saking senangnya makan, dia harus diet sampai ada Ozempic yang bikin gak pengen makan ya. Karena sebegitu orang terobsesi tahu pentingnya makanan. Tapi satu hal kita lupa mengampuni. Betul? Ada di sini yang lupa mengampuni itu penting banget. Kadang kita pengen mengampuninya nunggu dulu, tunggu aja, minta maaf aja enggak gitu ya. Kadang kita nunggu si dia minta maaf. Sesungguhnya pengampunan itu penting banget. Karena Tuhan bilang apa? Kalau kita tidak mengampuni, Bapa nggak bisa ngampunin kita. Wah, itu gawat banget ya. Lanjut. Berarti kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Manusia perlu makan setiap hari supaya tubuh bisa bekerja. Dan hati kita juga perlu mengampuni setiap hari. Karena kita itu berinteraksi tiap hari dengan orang lain, betul? Kita ketemu si A, si B, si C. Kita nggak bisa bahkan bilang ke pasangan kita, kamu jangan ngomongnya nyakitin, jangan sampai nyinggung saya sedikit pun. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Dan hati kita itu diibaratkan seperti gelas kaca. Ya. Tuhan bilang apa? Amsal 4 ayat 2-3, baca sama-sama 1-2-3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Saya bawain gelas kaca ya. Hati kita kayak gini nih, gelas kaca, bening. Dan Tuhan pengen kita jaga hati kita seperti gelas kaca ini. Ya. Contohnya, ada seorang anak namanya Mia, dia anak SMA seperti kalian yang di Pelita Bangsa, dia anak SMA. Dan pagi itu dia bangun telat. Dia anak Tuhan padahal. Dia biasa bangun pagi berdoa. Saat teduh dengan Tuhan. Tapi pagi itu dia telat. Aduh, telat. Dia tinggalin kamarnya, dia buru-buru dia panggil Gojek. Gojeknya cancel lama banget, bikin makin kesel. Dan sampai di sekolah, begitu sampai gerbang pas mau ditutup, banyak anak-anak masuk sama-sama. Gitu ya. Dia bingung, kok banyak yang liatin dia.
Dan yang ketawain bisik-bisik, ih, lihat semua ngeliatin sampai masuk ke kelas masing-masing karena bel sudah bunyi. Sampai di kelas, temennya bilang, Mia, ada apaan tuh di punggung lu? Di sini ada yang nempel. Ada yang pernah ditempel punggungnya? Ada yang pernah nempelin sesuatu ke temennya? Awas, jangan deket-deket, gue bau. Gue telat lagi. Ya. Wah, pas Mia baca, kurang ajar nih. Pasti si Ali ini, gue tahu nih, dia nih, aduh. Si Mia sebel banget. Di kelas dia nggak fokus, sebel banget. Jam ke-1, ya. Dan karena dia sebel, ada apa? Ada coretan di hatinya. Mulai ada goresan di hatinya. Dia kesel. Dia mikirin gue mau balas besok. Gue mau cari yang paling jahat. Supaya dia lebih malu lagi. Dan setelah itu pelajaran PKN. Gurunya masuk. Sini masih belum fokus nih. Gurunya bilang, ayo kita giliran baca semuanya. Semua ikutin baca. Pas giliran Mia baca. Kan gurunya kan acak-acakan manggilnya, Fitri, saya kan. Ya, Abi, ya. Terus, ya Pak Agus, satu kelas mudah-mudahan kita, misalnya ya. Ya, Pak Saskia, gitu ya. Pas sampai di Mia, ya Mia, tadi sampai yang mana ya? Astaga yang mana nih? Aduh, si Mia bingung. Cepat, kata gurunya. Pas Mia baca, salah. Makanya jangan ngelamun, gurunya marahin di kebelah meja Mia. Kesal nggak? Kesal lagi di hatinya. Ya, ada coretan lagi. Nggak bersih lagi hatinya. Dan si Mia makin kesal. Teman-temannya semua ketawa. Ya. Terus dia pulang. Dia kesal, dia pulang. Sampai di rumah, mamanya bilang, begitu buka pintu, Mia, kamu tuh ya, kamar berantakan. Iya, mah, tadi telat, mah. Makanya jangan telat. Ya. Kenapa sih kamu kusut banget? Tadi ulangan apa? Matematika, mah. Berapa? 8. Hah? Jeblok lagi? Mamanya bilang, apa? Jeblok. 8 itu jeblok buat mamanya. Mia bilang, 8, mah. Gitu. Iya, tapi kamu itu, si Vincent itu 95 minimal. 80 itu jeblok, Mia. Kesel gak sih, Mia? Kesel. Dan dia bilang, si mama nih. Dia mulai makan. Lagi dia makan, enak-enak. Tiba-tiba, tanpa dia tahu, ada tantenya di rumahnya. Tantenya langsung nepuk pundaknya Mia. Mia, gendutan lu. Kamu makan apa? Masih makan nasi? Masih berani? Tante nih, ikutin tante. Makannya apa? Tantenya makannya apa tau gak? Makannya apa Pak Saskia? Iya, makannya daun-daunan. Betul, ya. Makan tuh daun-daunan rebus-rebusan kayak tante, gitu kan. Si Mia kesel banget. Selesai makan dia langsung masuk kamar. Di kamar dia mikir, kesel banget nih. Makin banyak coretannya. Wah, kesel banget. Dia bilang, gue mau balas si tante. Gue punya teka-teki buat tante. Dia langsung buka pintu. Tante, Mia punya teka-teki. Tante tahu nggak? Apa ya? Apa Mia? Wah, dalamnya keriput, luarnya kuning. Apa? Ada yang tahu? Jadi tahu? Dalamnya keriput. Oh, Dika tahu? Dalamnya keriput, luarnya kuning. Tantenya pikir, apa ya? Aduh, apa dong? Aduh, tante nggak tahu apa dong. Haha, itu Tante Lin tanpa make up naik taksi kuning. Tantenya sebel banget. Sebel banget ya. Untung anak tante nggak kayak kamu. Kamu tuh nyebelin banget, tau nggak? Anak tante tuh baik-baik semuanya. Si tantenya ngomel-ngomel. Dia bandingin dengan anaknya. Dibandingin. Kamu tuh nggak sebanding dengan anak tante. Wah, ternyata si Mia belajar. Ternyata kalau kita balas, bukannya makin bersih hati kita. Yang ada makin apa? Makin kacau. Si tante ngomel-ngomel, tantenya panggil mamanya Mia. Tuh anak kamu tuh ya, kurang ajar banget. Masa dia bilang gua keriput tanpa make up? Dan hatinya penuh dengan coretan. Terus Mia saking keselnya, dia tahu dia udah mulai ngaco nih. Ya pengen balas ini, pengen balas itu. Dia play lagu. Ada lagu Bapak sentuh hatiku. Tahu lagu itu? Ya, itu juga latar belakangnya karena ada kisah seorang anak perempuan yang dilecehkan oleh ayahnya. Ada anak perempuan itu jadi gila, nggak bisa mengampuni, dan dia pengen banget bunuh ayahnya. Kisah penulisan lagunya kayak gitu kira-kira ya. Dan dia bilang, Tuhan,
saya nggak jadi balas-balasan deh Tuhan. Saya pengen ngampuni aja deh Tuhan. Saya mau ngampuni si Ali yang bilang gua bau. Saya mau ngampunin. Dan ketika kita mau ngampunin, semua luka kita dihapus. Kita jadi gelas kaca yang bening lagi. Kita jadi hati yang dijaga. Ya, kalian yang tahu rasanya menjaga hati itu kayak kita kalau 17-an, di sini ada yang 17-an lomba sendok pakai kelereng. Ada yang pernah ikutan? Kelerengnya ditaruh di sini, jaga. Jaga, mau diledekin teman-teman, mau semua goyang, colek-colek, joget-joget. Kita nggak boleh supaya menang, kita jaga, kelerengnya jangan jatuh. Demikian juga hati kita. Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Jadi ingat, pengampunan harus dilakukan setiap hari. Amin. Lanjut. Nah, saya mau tanya nih ya. Siapa orang yang dibebaskan ketika kita mengampuni? Ada di buku Forgive and Forget. Katanya gini, ketika engkau mengampuni, engkau sedang melepaskan seorang narapidana. Ya. Engkau sedang membebaskan seorang tahanan. Siapa tahanan itu? Ada yang tahu? Dan ternyata tahanan itu adalah dirimu sendiri. Ya. Banyak orang berpikir kalau kita nggak ngampuni kita lagi hukum dia. Padahal enggak. Yang kita nggak ampunin mungkin lagi enak-enak tidur. Mungkin lagi enak-enak ngegosipin kita yang lain-lainnya, gosipin si yang lain yang jadi korban gitu ya. Tapi ketika kita nggak bisa ngampuni yang terpenjara, yang sakit, bahkan kita nggak punya hubungan dengan Bapa di surga, kita nggak bisa diampuni, itu kita sendiri, betul? Nah, saya punya kesaksian, saya lihat dengan mata kepala sendiri ya. Gimana seorang yang terpenjara karena nggak mengampuni. Waktu itu kita sepakat bikin acara di lapas Timika. Kita bikin kayak camp tapi nggak nginep. Kita nggak mau nginep di lapas, kita nggak mau ikut-ikutan di penjara ya. Datang pagi, pulang sore. Kita bikin di sana 3 hari, dari mulai lahir baru, kesembuhan batin, kelepasan, bahkan kesembuhan ilahi. Di situ ada seorang muslim bahkan dia otaknya tumor dan sembuh, dan dia teriak-teriak di situ, oh dia seneng banget gitu ya. Dan hari terakhir Pak Petrus, bapaknya Abi, bagi tentang kelepasan dan kesembuhan luka batin. Di situ ada kertas, kertasnya isi formnya isi keterikatan kita, sehingga kita butuh dilepaskan. Apa hal-hal yang mengikat kita? Mungkin kita pernah terikat okultisme, perdukunan, atau kemarahan yang nggak bisa dikendalikan kayak Hulk. Nah, kalau Hulk datang pasti itu keterikatannya dan sebagainya. Dan ketika semua disuruh mengisi, saya lihat, ada nenek-nenek di kursi roda. Saya pengen bantuin. Dia bisa baca enggak gitu ya? Saya bantuin baca. Terus saya tanya, ini Nek, ini harus diisi. Di sini ada tulisan dendam. Nenek ada dendam? Oh iya, nenek punya dendam. Nenek dendam sekali. Oh, mukanya kelihatan dendam. Nenek itu lagi enak-enak jualan di Pomako sana. Lagi jualan pinang. Tiba-tiba ada si Alyong. Si Alyong bawa tas warna merah. Nenek ingat. Sore itu jam 3. Nenek dengan teman-teman lagi enak-enak ketawa-ketawa. Ada si Alyong bawa tas merah. Dia datang, dia lempar ke nenek. Nenek, titip ya, titip tas saya. Jaga Nek, itu berharga. Si Alyong pergi. Enggak lama, polisi-polisi datang langsung menuju lapak nenek. Terus digerebek, mana itu? Digeledah, ketemu tas. Tasnya dibuka, isinya. Apa isinya? Mami isinya apa? Betul, 100. Ya, isinya narkoba. Dan saat itu juga nenek langsung dibawa ke sini. Tanpa disidang, tanpa diadili, langsung dijeblosin ke penjara. Nenek dendam banget sama si Alyong. Nenek pengen bunuh. Wah, ini udah tua, udah nenek-nenek mana sempat bunuh Alyong. Bunuh pakai apa? Ya, saya bilang, oke Nek, jadi kita silang ya, dendam ya. Terus, di sini ada kebencian. Nenek ada keterikatan nggak dengan kebencian? Nenek punya benci. Kalau disuruh doa, oke. Nenek rajin ke gereja. Suruh doa, oke. Doa puasa, oke. Ngasih orang miskin boleh. Mengasihi orang sakit, doain boleh. Tapi benci ini dilepasin. Nenek nggak bisa. Nenek benci banget sama mantu nenek. Mantu nenek itu polisi.
Nenek ngarep-ngarepin dia datang bebasin nenek. Tapi sejak nenek masuk sini, masuk sel, satu kali pun dia tidak pernah datang. Mungkin dia malu punya nenek masuk lapas. Ya, yang pasti dia nggak bangga, betul? Ya, dan si nenek itu kesel dan beberapa ada yang lainnya diisi lagi. Wah, ada sakit hati, itu turunannya ya, sakit hati, balas dendam dan sebagainya. Lalu dia nggak ngampuni, nggak mau, terus selesai khotbah, semua sudah mengisi dan mulai ditantang bertobat, maju ke depan, siapa yang mau mengampuni, kalau nggak bisa, siapa yang mau punya komitmen, Tuhan saya mau tapi saya nggak bisa, maju aja ke depan, kita doakan. Si nenek, ini kita ke depan, saya dorong si nenek ke kursi roda, banyak yang maju ke depan, didoain semuanya, selesai didoain, amin. Pas saya lihat dari depan kursi roda, si nenek mukanya beda banget, wajahnya bercahaya, senyumnya lebar. Nenek rasa apa kamu? Nenek rasa mengampuni. Nenek kayaknya semua mengampuni semua nenek mau ampuni. Oh, iya kan nek? Aliong bagaimana? Nenek so ampuni itu Aliong, mantu nenek semua. Nenek mau mengampuni semuanya. Wah, puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Gak lama saya pulang ke Bandung untuk liburan dan saya pulang ke Bandung. Sampai di Bandung, saya dapat kabar. Ada headline news di koran situ. Seorang nenek-nenek di lapas meninggal sebelum sempat disidang. Wah, kebayang kalau dia meninggal dalam kondisi dendam pengen bunuh si Aliong, sakit hati. Dia masuk mana? Dia masuk neraka ke tempat yang paling gelap. Betul? Karena Bapak tidak bisa mengampuni. Ya, lanjut. Oh iya, kita mau kembali ke sini, ke penderitaan Yusuf. Kita mau lihat ya, Yusuf itu kayak gimana. Jadi di sini nanti bisa dibaca di rumah, Kejadian 37, tentang bagaimana Yusuf menderita ya. Yusuf yang disayang banget sama bapaknya. Dibedain, dia lahir di masa tuanya. Setelah papahnya punya anak banyak banget. Dari istri yang Lea, bukan dari Rahel yang Yusuf cintai. Lahirlah Yusuf, miracle child, anak kesayangan. Ya, yang bikin Yusuf jadi agak sombong tentunya ya. Nggak peka. Dia dapat jubah, dia pamerin ke saudara-saudaranya nggak dapat jubah. Lihat nih jubah gue bagus. Gue mimpi loh. Mimpinya bahwa dia itu disembah oleh keluarganya. Dia nggak sensitif banget gitu ya. Dan hari itu Israel itu papahnya bilang ke Yusuf, Yusuf, sini. Bukankah saudara-saudaramu gembalain kambing di Sikem? Ya kan? Oh iya Pak, iya. Nah, ayo sini. Kamu, Papa suruh ya, kamu ngelihat saudara kamu. Lihat kakak kamu, gimana keadaannya, gimana kambing dombanya. Nih, bawa makanan ke sana. Siap, Papa, siap. Lalu Yusuf jalan dari Hebron sampai ke Sikem. Ya, itu kira-kira 7 hari perjalanan sampai 10 hari, lama ya. Dan Yusuf jalan sendirian, nggak ada catatan bahwa Yusuf temenin, nggak gitu ya. Dan sampai di Hebron Yusuf kebingungan, sampai di Sikem Yusuf kebingungan. Setelah jalan 5 hari tidur sendirian, dia jalan, dia kebingungan, di mana kakak-kakaknya? Ya, di situ di ayatnya dikatakan ayat 15, ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang. Jadi di Sikem udah 5 hari, udah 7 hari kemudian dia cari mana sih kakak di Sikem nggak ada gitu. Mana sih? Gitu. Tiba-tiba Yusuf ketemu nih dengan seseorang. Dia bilang, oh kamu cari itu. Mereka itu pindah ke Dotan. Dotan itu 5 jam lagi jalannya kalau kamu cepat, 5-8 jam. Wah, Yusuf semangat. Yusuf jalan lagi. Jalan 5 jam. Capek nggak? Di hatinya, pengen banget ketemu kakak-kakaknya. Pengen banget. Pasti mereka kaget. Aku dateng nih, gitu ya. Pasti mereka kaget banget. Yusuf tuh selalu positive thinking ya, pasti mereka suka, pasti mereka kaget karena Yusuf tuh disayang. Jadi dia tuh ngerasa orang tuh baik-baik juga sama dia gitu ya. Terus wah udah deket nih, udah makin deket. Pasti kakaknya suka lihat makanan yang Yusuf bawa, betul? Tapi ternyata
Ketika dari jauh Yusuf lihat, Yusuf lari, Yusuf deket-deket, ternyata kakaknya pun melihat dari jauh. Dan mereka bilang, ya, ayat selanjutnya, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Tukang mimpi datang, tukang mimpi datang. Yuk kita bunuh, kita lemparkan ke salah satu sumur ini. Lalu kita bilang, seekor binatang buas telah mengkam. Ini jubahnya. Wow, sadis ya. Sadis. Dan Yusuf masih senang lari, kakak, kakak. Sampai situ. Begitu sampai, langsung jubah yang maha indah, yang bagus dilepas. Ditarik gitu aja. Dan Yusuf diapain? Didorong masukin ke sumur. Sumur bor di sana itu kecil, kecil dan panjang. Yusuf nggak bisa naik sendiri gitu ya. Nggak bisa kecuali tolongin. Dan Yusuf, ada ayat belakangan ada ayat yang kakaknya bilang, weh, hati-hati loh kita di Mesir ini, jangan sampai dibalas. Kita dulu lihat gimana sesaknya. Yusuf minta tolong sama kita, tapi kita nggak tolongin. Jadi di sumur itu Yusuf apa? Sesak banget hatinya. Sesak kalau minta tolong itu sampai tolong kakak. Udah segala macam, jangan tinggalin kakak gitu ya. Udah ketakutan, udah nangis, udah. Dan yang menyedihkan, kakaknya di atas sana lagi apa? Bisa baca ayatnya di rumah karena panjang. Ya, coba lanjut. Ya, kakaknya di sana lagi apa? Lagi makan-makan. Dia buka makanan yang banyak itu. Siapa yang bawain? Yusuf. Yusufnya di mana? Di sumur di paling bawah. Yusuf ketakutan, sesak. Ada yang pernah nangis sampai sesak? Kalau nggak pernah mungkin nggak tahu rasanya. Ada yang pernah? Bisa nanti kesaksian. Nangis sesak itu kayak gimana sih? Sesak banget gitu. Kayak hopeless, nggak ada harapan. Dan Yusuf dengar tuh kakaknya ketawa-ketawa, makan-makan. Dan Yusuf dengar cerita ide kakaknya untuk bilang ke papahnya, ini loh, si Yusuf papa yang suruh sih mati, diterkam binatang buas, nih jubahnya hancur, penuh darah, papa sih. Yusuf tahu semua rencana busuk kakaknya. Dan waktu Yusuf sesaknya udah nangis, udah gak kuat lagi. Sampai nangis juga udah gak kuat, dia duduk sendirian di bawah sumur bawah situ. Tiba-tiba ada tali. Waktu lihat tali Yusuf pikirnya gimana? Secara manusia pasti Yusuf kurang ajar, awas nih, gue adukin ke papa, dibalas, awas nih. Yusuf naik, sangkain bakal diapain? Dipeluk. Sangkain bakal diapain? Dimintain maaf. Maaf ya Ucup, gue ngeprank nih, abis lu enak banget sih. Sangkain kayak gitu. Taunya enggak. Sampai di sana ada kondisi yang super mengerikan. Di sana ada pedagang-pedagang Midian, pedagang-pedagang budak yang siap mengambil Yusuf. Kelihatan banget dari mukanya. Kenapa? Karena transaksi sudah terjadi. Yusuf sudah dijual, uang sudah diambil. Yusuf tinggal diambil. Waktu Yusuf naik, bukan dipeluk kakaknya, langsung diambil sama pedagang Midian ini. Langsung diikat jadi budak. Dibawa ke Mesir. Dan budaya zaman itu, budak ini diikat supaya nggak kemana-mana. Tuannya naik di unta. Berapa lama dari sumur itu sampai di Mesir? Itu bisa 2-3 minggu. Kalau untanya kuat, kalau untanya capek, untanya minum, berhenti. Waduh, gitu ya. Sungguh sangat menyedihkan, aduh. Kayaknya nggak mungkin bisa mengampuni kakak-kakaknya. Dan sepanjang Yusuf ditarik itu Yusuf kebayang, sakitnya ditarik, lecet, berdebu, panas, siang, malam. Tapi yang lebih sakit di sini. Sakitnya tuh di sini. Yusuf takut dong, di depan ada apa? Bakal dibunuh, bakal diapain? Ya, bakal dijadiin apa? Dan Yusuf tahu, bapaknya nggak akan nyusul. Bapaknya dengan segala uangnya yang banyak nggak akan nyusul dengan segala anak buahnya. Kenapa? Karena kakaknya bilang, Yusuf mati, dimakan serigala, dicabik-cabik. Ini buktinya darahnya banyak di jubah. Wah, sedih banget. Yusuf jalan. Dan selanjutnya kita tahu ya, itu menggambarkan betapa sakitnya luka yang Yusuf terima, betul? Mungkin kita pernah ngalamin
luka yang kita bilang, gue sakit banget, gue mungkin gue bisa ngampunin. Gue kalau dia gak datang minta maaf, sujud-sujud, kalau bener dia di sosmed bilang minta maaf, gue gak bakal ngampunin. Hati-hati tuh. Kadang kita pengen kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dari Yusuf, Yusuf nggak nunggu pengampunan, nggak nunggu permintaan maaf. Suatu kali Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir, dan pertama kalinya dia lihat kakak-kakaknya datang. Kakaknya datang bukan untuk minta maaf. Kakaknya datang bahkan nggak tahu kalau penguasanya itu Yusuf. Kakaknya datang karena kelaparan, karena pengen makan dong tadi. Berikanlah makanan yang secukupnya. Ya, itu kakaknya butuh banget makanan. Kakaknya datang. Dan Yusuf waktu lihat itu, hah, gila, itu dia kakak gue. Itu yang bikin gue sengsara banget. Yang bikin gue susah banget. Dan Yusuf ngapain? Yusuf bisa balas. Yusuf tinggal bilang, tangkap, jeblosin, siksa. Enggak. Di situ dikatakan, ada banyak ayat mencatat beberapa kali. Yusuf mundur. Yusuf apa? Menangis. Kenapa Yusuf menangis? Karena mengampuni itu memang tidak mudah. Kalau kita sulit mengampuni, kita kayaknya pengen nangis. Nangis aja. Emang mengampuni itu nggak mudah. Tapi itu menyembuhkan hati kita. Mungkin bekas lukanya masih ada. Kayak Tuhan Yesus. Ada bekas lukanya, tunjukin ke Thomas. Tapi paku itu sudah tidak menancap. Ya. Sakit hati itu sudah nggak ada. Ya. Jangan nunggu orang lain minta maaf. Yusuf bukan manusia berhati batu yang nggak ngerasain sakit. Berkali-kali Yusuf nangis. Ya. Kita akui luka kita sama Tuhan. Jangan pura-pura kuat. Cerita sama Tuhan dalam doa. Sebelum ke sini, Tuhan ingetin satu hal. Tuhan bilang gini, Tuhan itu senang banget sama kita. Ya. Ada ayatnya yang bilang, Tuhan bersorak-sorai karena kita. Betul? Kadang-kadang kita tuh sama Tuhan biasa-biasa aja. Kita nggak tahu. Tuhan itu sama kita nggak pernah biasa-biasa. Tuhan itu bergairah, passion. Kalau Tuhan biasa-biasa sama kita. Sejak pertama kali Adam Hawa berkomplot dengan si jahat, mengkhianati Tuhan, Tuhan tinggal bilang gini, buang, gak ada guna si Adam Hawa ini, buang aja udah. Gue gak perlu disembah sama lo, udah enak kayak gini. Tanpa Adam Hawa, Tuhan tetap menikmati penyembahan. Tetap dia raja segala raja dengan tahtanya yang luar biasa, betul? Tapi Tuhan memilih mengampuni kita. Bahkan dengan tetes darah terakhir, dengan nyawanya sendiri. Dan Tuhan gak perlu permintaan maaf. Bahkan sekelilingnya masih ada pengejek-pengejek yang menghina. Tapi Tuhan bilang, apa? Bapak ampunilah mereka. Dan Tuhan tambahin loh, ini padahal udah sakit semua. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan hebat, tambahin. Dan teladan itu diikuti oleh Stefanus. Muridnya, itu bukan ke-12 tapi ke-70. Dan ketika Stefanus sudah jam batu, dak, orang lemparin, dak dengan batu, dak kena mukanya, kena badannya, sakit banget. Kalimat terakhir sebelum dan meninggallah Stefanus. Kalimat terakhirnya apa? Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Siapa sih di sini yang janji mau mengampuni? Kabar baiknya, kita bisa mengampuni, kita nggak sendirian mengampuni. Betul? Kita nggak usah mengampuni dengan kekuatan kita, itu kabar baiknya. Tuhan nggak cuma nyuruh, ampuni tuh, ya belok kanan, belok kiri, ya gitu, yes go. Enggak, ya. Tuhan tunjukin cara yang mengampuni, Tuhan teladanin. Dan kalau kita nggak bisa ngampuni, kita bisa minta apa? Tuhan, aku nggak bisa ngampuni Tuhan. Aku minta kasih-Mu memenuhi hatiku supaya aku bisa mengampuni. Maka seketika itu juga kasih Allah yang luar biasa akan penuh atas kita. Sebelum pergi Tuhan bilang, damai sejahteraku akan kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku akan kutinggalkan buatmu. Amin. Itu kalau Tuhan bilang damai sejahteraku, itu berarti yang punya Tuhan. Kayak Kapten Amerika mau ngasih apa? Mau ngasih perisainya ke Falcon. Perisaiku yang sama, yang bikin aku menang dalam peperangan. Kata Avenger ini ya, si siapa tadi? Kapten Amerika. Aku kasih kamu Falcon, kamu akan hebat dengan perisai yang sama.
Dan Tuhan bilang sebelum naik, Tuhan bilang apa? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Amin. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Ya, damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera yang lebih, yang gak masuk akal, lebih dari semua yang kita bisa bayangkan. Harusnya dia takut dong, takut banget. Kok kita bisa tenang? Betul? Ya, demikian juga dalam mengampuni, kita bisa minta Tuhan, alirkan kasih-Mu Tuhan, aku mau mengampuni. Asalkan kita mau aja. Ya, ini Tuhan yang nolong. Kayak si nenek ini, dia tadi bilang enggak, aku mau bunuh si Aliong, aku mau cincang. Si siapa tuh? Mantunya. Aku semuanya mau dimasak ya. Kayak Albojo. Tapi ketika dia ketemu kasih Tuhan, dia bisa mengampuni. Dia nggak butuh pengampunan. Dia nggak butuh Aliong datang. Dia nggak butuh. Dia bilang, nenek rasa mau mengampuni semua. Dia bilang, amin. Ya, coba kita lihat selanjutnya. Oh, ini ada hal yang menarik ya. Jadi saya lucu. Saya tuh kalau lihat anak saya baca The Message itu dia ketawa-ketawa gitu ya. Karena bahasa yang dipakai The Message itu bahasa kalau bahasa yang sehari-hari gitu ya. Jadi ada berbagai pilihan kata dan The Message itu kayak gini, dia lucu. Ini untuk bikin kita terbuka melihat bahwa gimana sih curhat sama Tuhan. Banyak dari kita nganggap Tuhan itu, wah, kayak kakek di surga yang pegang kado kalau kita baik ya, berkat turun. Kalau kita jahat, kutuk turun gitu ya. Ya nggak ngerti kita, enggak. Tuhan datang menjadi manusia itu buat ngertiin kita, buat nyatuin bahasa sama kita, buat tahu apa arti air mata gitu ya. Tuhan Yesus juga menangis, betul? Ya. Salah satu anak saya nanya gini, "Nih, kenapa sih nih waktu di acara penguburan Lazarus, penghiburan Lazarus, di situ kan Lazarus mati udah dikubur. Terus kan Tuhan datang tuh gitu. Terus waktu Maria datang nangis, kenapa sih Tuhan nggak bilang aja, tenang, 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 aku datang, beres semuanya, beres. Enggak. Tuhan lihat Maria nangis, dia ikut apa? Dia ikut nangis. Ya, betul? Padahal sebentar lagi dia mau bangkitin. Itu kayak apa ya? Kayak Tuhan itu peduli. Tuhan tuh care banget sama kita. Tuhan tahu tangisan kita. Yang Tuhan bilang, air matamu aku tampung di kirbatku. Nanti ada loh air matanya Paskah. Surga, lihat nanti. Ya, mana Tuhan air mataku? Gitu. Ya, jadi itu kayak Tuhan pengen terlibat banget sama kita. Ya, di sini Daud, Mazmur 6 ini Daud itu lagi dihukum Tuhan karena dia lagi berbuat dosa, salah. Jadi waktu Daud lagi perang itu dibiarin kalah berkali-kali. Daud yang biasanya menang dibiarin kalah sama Tuhan berkali-kali. Ada yang bacain? Please God, no more yelling, no more tricks, sudah ya gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya aja ya. Di situ dikatakan ayat 1, Tuhan, please Tuhan, jangan marah-marah lagi dong Tuhan. Apa? Treat me nice for a change. Ayo dong Tuhan, baikin aku sekali aja. I am so starved for affection. Aku tuh haus banget loh Tuhan sama kasih sayangmu. Can you see I am black and blue beaten up badly in bonds. Tuhan bisa lihat gak sih? Aku tuh udah biru lebam loh Tuhan. Udah hancur nih, udah remuk nih. Berapa lama lagi sih kamu, Tuhan mau biarin aku kayak gini? Ya. Peperangan ini terus berlanjut. Tuhan, ayo udahan dong Tuhan, udahan. Udahin peperangan ini. Kalau kamu cinta aku Tuhan, keluarin aku dari kondisi ini. I'm not good to you then, am I? I can't sing in your choir if I am buried in some tomb. Emangnya kalau aku mati, aku ada gunanya buat engkau? Memangnya aku, emangnya kalau aku dikubur, aku bisa muji-muji engkau? Gitu ya. Jadi siapa yang muji-muji engkau? Tuhan, aku capek banget nih Tuhan, aku capek banget. Lihat deh Tuhan, my band has been floating 40 days and night on the flood of my tears. Lihat nih Tuhan, kasur aku ini Tuhan, udah penuh dengan air mata. Udah apa? Udah ngapung, udah ngambang-ngambang di air mataku, 40 hari aku nangis. Bahkan kasurnya itu udah soggy, udah basah, udah lembek dengan air mata, dia bilang. Ya. Tuh, mataku aja udah kayak lubang hitam, hampir buta Tuhan. Gitu. Dan di ayat terakhir, di sini Daud bilangnya ke musuh-musuhnya. Jadi ini tuh kayak kisah Daud lagi ngadu
ke kepala sekolahnya lah supaya tuh yang jahat-jahat dihukum gitu. Jadi hubungan Daud dengan Tuhan tuh fleksibel. Ada kadang-kadang dia ke Tuhan kayak ke kepala sekolah ngadu supaya dihukum musuh-musuhnya. Ada kayak ke sahabat, ke kekasih gitu ya. Hubungan dengan Tuhan itu nyantai, itu intim dan asik. Jadi kita punya Tuhan tuh punya sesuatu yang asik banget gitu ya. Terus dikatakan, get out of here. Enyahlah kamu. Kamu semua orang yang jahatnya, semua musuh-musuh Daud yang jahat. Nah, tuh, lihat tuh. Tuhan udah dengar keluhan aku udah aduin loh gitu. Tuh, permintaan-permintaanku akan dikabulin. Doaku dijawab Tuhan. Ya. Ini cuma untuk nunjukin bahwa hubungan kita dengan Tuhan tuh santai. Kita tuh punya kekasih, kita punya sahabat, kita punya Bapak. Dan Tuhan bilang, aku tuh ber, apa bergairah banget loh sama kamu. Aku tuh bersorak-sorai karena kamu. Betul? Jadi datang setiap saat sama Tuhan. Dalam keadaan suka maupun duka. Wah, kita lagi senang atau lagi susah, kita lagi pengen deket atau nggak pengen deket. Jangan mau kita guilty duluan. Aduh, pasti Tuhan udah jawab nih. Soalnya saya udah lama nggak saat teduh. Betul? Kadang kita mikirnya gitu, betul? Gak. Mulai kapan aja, datang aja. Lagi jalan, lagi apa. Gak usah resmi. Beresin kasur, kebas-kebas, ganti spray, doa. Enggak, gitu ya. Gak usah. Kita bisa ngomong di mana aja. Betul? Lanjutin. Ya. Tuhan sendiri ngajarin teman hutang itu kayak gini. Tuhan bilang, perumpamaan tentang pengampunan itu kayak gini loh. Yuk kita baca sama-sama aja yuk. Mazmur 18 ayat 23 sampai 27 ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Baca sama-sama. Udah keras lagi? 24, 1, 2, 3. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, ia dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Dan karena ini adalah kisah perumpamaan, kalau zaman sekarang perumpamaan itu kayak, ini ada bos nih, dia ngecek audit, dia bilang, gila nih, si Jones nih utangnya banyak banget. Kok bisa sih? Dia utangnya itu berapa? 10.000 talenta. Itu kalau didinarin, kalau di rupiah itu triliun ya. Kalau didinarin itu 60 juta dinar. Si Jones nih, utang banyak banget, panggil dia. Panggil Jones. Ampun bos. Gak bisa, utang kamu banyak banget. Terus bilang ke anak buahnya, jual tuh si Jones. Zaman dulu bisa dijual, jadi budak. Jual anaknya, jual istrinya, jual semuanya. Buat nutupin utangnya yang banyak banget ini. Dan si Jonas pun berlutut sujud. Ampun, waktu itu saya coba bisnis tapi gagal. Waktu itu anak istri saya sakit. Mungkin dioperasi, mungkin sakit yang berat yang lainnya gitu ya. Sehingga utangnya menumpuk. Dan hati raja itu lembut. Dia bilang, ya udahlah, udah bebas aja deh. Udah nggak usah anak istri nggak usah. Udah. Nah, karena raja ini juga kaya raya ya. Udah nggak usah bebasin aja. Dan waktu si Jonas baru keluar, tiba-tiba ada nggak air lanjutannya? Oke, 28 sampai 33 baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi itu kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau mohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Baru aja si Jones keluar ya, dibebasin sama raja tuh, 60 juta dinar, 1 triliun sekitar begitu ya. Tiba-tiba di 60 juta, dia ketemu di depan ada temennya utangnya 100. 60 juta banding 100, kalau di rupiah aja itu gede nggak? 100 tuh kayak nggak ada artinya, gitu ya sebetulnya ya dibandingin 60 juta ini. Gitu. Tapi
Si Jonas langsung mencekik temannya. Hei, bayar utang kamu. Aduh, maaf. Gue belum gajian. Maaf, itu token aja di rumah mati. Bunyinya nggak pernah berubah. Tut. Gimana? Bunyi token habis. Token aja habis. Susu bayi gue nggak ada. Beras kosong. Tunggu ya Jonas. Bisa. Ya, Jonas manggil satpam. Jeblosin ke penjara. Kira-kira begitu ya. Terus teman-temannya ngadu ke si bos kayak tadi. Bos, gila tuh bos si Jones. Tadi kan bos kan bebasin ya. 60 juta dinar tuh. Hampir 1 triliun. Sekarang temennya cuma utang 100 dinar. Ditagih, dijeblosin ke penjara tuh dia. Wah, si bos kaya ini marah nggak? Marah lah. Lihat dilanjutin. Tuh, baca sama-sama 3435, 123. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, si bos kaya tadi marah banget. Terus panggil si Jones, jeblosin ke penjara. Suruh Algojo siksa sampai lunasin hutangnya. Ya, kalau kita bayangin zaman sekarang Algojonya itu apa? Disiksa oleh Algojo. Iblis itu paling senang nyiksa. Ya, orang-orang yang punya kepahitan, yang gak bisa mengampuni, disiksa sama iblis. Sampai si Algojo mungkin capek, udah dong ampuni dong, gak pegel nih. Algojo tuh punya palu yang gede, punya gadamnya, dia bisa siksa terus, siksa terus, sampai lunas hutangnya. Sampai apa? Karena ini ada perumpamaan tentang mengampuni, Tuhan ngajarin ya. Jadi sampai kamu ngumpuni, sampai kamu bisa ngampuni. Ya, sebelum kita bisa ngampuni, kita akan diserahkan ke siapa? Algojo untuk nyiksa. Itu sebabnya kalau kita nggak bisa ngampunin, kita udah bikin Indomie, pakai telur, pakai bakso, pakai sambal, pakai apa lagi? Udah mau makan enak-enak, tiba-tiba ingat mukanya situ, aduh, nggak jadi makan, sakit hati. Nggak bisa. Kita mau tidur ingat sih itu, gue pengen balas. Dia ngomong begini, gue pengen balas. Itu artinya kita lagi diserahin ke Algojo. Betul? Cek, ada nggak yang kalau satu nama disebut, itu kita langsung, gitu. Langsung muncul kesel, marah. Dan Tuhan bilang, kamu akan diserahkan ke Algojo sampai kamu lunaskan hutangmu. Sampai kamu bisa mengampuni. Mau mengampuni, amin. Dikit lagi. Ya, Algojo yang tadi dijelaskan. Lanjut. Ya, nah kita baca aja sama-sama. 1, 2, 3. Mengampuni bukan karena mereka layak. Baca lagi, kita tidak mengampuni karena mereka pantas. Kita mengampuni karena kita pantas hidup bebas, ya. Ketika keluarga Yusuf ini, kakak ini datang sama Yusuf, mereka ketakutan sama Yusuf, takut dibalas, ya. Takut dibalas. Mereka bilang, dulu inget nggak, si Yusuf tuh sesek banget dan kita nggak mau tolongin, jangan sampai kita dibalas, kita dibikin sesek. Dan Yusuf bilang begini, Yusuf tidak meniadakan luka itu, nggak bilang, nggak apa-apa. Yusuf nggak bilang, enggak denial gitu. Dia luka, ya, dia terluka. Tapi dia bilang apa? Kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yes. Apapun yang kita alami, mungkin kita rasanya susah banget. Ya. Aku itu menancap kayak susah banget. Kita nggak bisa ngampunin. Ya. Tapi ingat, kita tidak harus mengampuni sendirian. Datang sama Tuhan, Tuhan saya mengampuni Tuhan. Maka kasihnya akan dialihkan kepada hati kita. Kita mengampuni karena dia telah lebih dulu mengampuni. Bahkan ketika kita masih berdosa. Amin. Sebelum kita tutup, kita akan lihat klip Yusuf untuk mengingatkan seperti apa sih perjalanan Yusuf. Bisa tolong klipnya? Ya. I thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight
and told you how to help me. Now, just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you. For you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I. I saw one cloud and thought it was the sky. I saw a bird and thought that I could follow. But it was you who taught that bird to fly. If I let you reach me, will you teach me? For you know better than I. You know the way. I let go the need to know why. I'll take what answers you supply. You know better than I. Minta musik datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang terjadi Tuhan, yang Kau izinkan Tuhan. Kau tahu persis Tuhan, hati kami, pergumulan kami Tuhan. Kalau masih ada Tuhan, hal yang menyakiti yang masih belum bisa kami ampuni Tuhan. Pagi ini kami janji Tuhan, Kau yang mau mengampuni. Karena Kau telah terlebih dahulu mengampuni kami Tuhan. Apa yang mungkin kami pikir gelap Tuhan, begitu jahat yang terjadi seperti apa yang Yusuf alamin Tuhan. Kami tahu ujungnya membawa kebaikan. Semua terjadi seizin Engkau Tuhan. Engkau punya rencana yang besar, yang mulia Tuhan. Buat setiap kami. Datang sama Tuhan. Biar si Royal nyanyikan, betapa aku mencintai tempat kediaman-Mu Tuhan.